Bapak perlu dicek Jibril, Pak. Kayak nanti Bapak. Tafadol. Jibril loh. Shalom sobat kabar baik semuanya. Kita akan menyaksikan diskusi antara Ibu Sofiatul melawan polemik Muslim. Mereka akan mendiskusikan topik-topik yang hangat tentang iman Kristen maupun iman Muslim. Karena itu teman-teman, saya mengundang kita semua untuk menyaksikan diskusi ini, dan saya harap teman-teman terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Mari kita saksikan teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak perlu dicek Jibril, Pak. Kayak nanti Bapak. Tafadol. Jibril loh. Apa terserah. Dicek Mari, Tafadol. ya, mari Pak, kita baca sama-sama Pak. Tafadol. Baca Pak, nanti cek Jibril loh. Iya. Ikro. Tafadol. Jangan belum ngomong Pak Lang. Islam Jibril. ngajarin apa lu begitu maling masuk Ikro. Tafadol. Ikro. Ya, saya bacakan pelan-pelan Ikro. Pak. Jibril. Jibril. Ulangi, Pak. Ya saya terus. Itu udah digedein tuh. Oke, saya Ya, bantu terus baca. Baca. tadi Iya. itu yang bilang maling masuk surga maksudnya apa? Ini baca, makanya suruh baca kok ngotot, jangan ngotot dulu. Kira-kira Baca mencuri dulu. masuk Oke, surga nggak, Pak? dibilangin kagak Alah. baca. Kalau mencuri masuk surga nggak, Pak? Ya Kira-kira sekarang buat tadi yang kan baik, lu bilang Kalau mencuri masuk saya surga. bacakan ya Pak ya. Jibril Iya, menurut berkata Bapak. kepadaku, Oke, teman-teman. siapakah yang meninggal dunia Lu dari ngajarin umat? nggak bener kalau begitu. Kalau Ya katanya suruh baca. Sekarang saya udah bantu ya Bapak udah cek baca. dong. Udah baca kagak, bacot aja lu. Dimut, dengerin dulu. Dimut aja, Mas Arthur. Dengerin ya, Pak. Bapak nggak mau baca, kita bacain ya perkataan Nabi Bapak. Tuhanku, ampunilah aku Tuhan. Nabi Muhammad bersabda, Brigil berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, ini siapa namanya, Abu Dar ya, Abu Dar radhiyallahu anhu berkata, sekalipun dia berzina atau mencuri, Muhammad berkata gini, Muhammad bertanya kepada Brigil, sekalipun dia berzina atau mencuri, Brigil alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Jadi nggak apa-apa Pak, mencuri apapun itu dosa Bapak, asal tidak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Begitu Lu loh kan Pak. ngebacanya di situ tuh cuman sepotong. Nggak Loh, ngebaca ini udah, ya penjelasan coba Bapak baca akhirnya. sendiri, Sekarang makanya gua Bapak tanya, baca. sumbernya itu dari Botol mana? suruh baca nggak Makanya Sumbernya mau. Bapak dari mana? baca. Ini Iya, Nabi gua baca tahu. nggak mau. Lu Ya. kan bacain gua udah Pak, ini Nabi Mukatem bin Alat alaihissalam sumbernya dari- bersabda. Sumbernya dari Quran, dari kitabku sendiri, masa dari kitabnya Kristen? Gimana sih Bapak nih? Naikin dulu Bro Titan. biar Naikin dia baca. sumbernya biar dibaca. Sahih Bukhari berapa? Titan? Ibu Naikin. Polri 298. Tunjukin sumbernya biar dia screenshot. Nggak Biar dia percaya itu screenshot. diomongin Bu. Di screenshot tunjukin guru SD-mu ya Pak. Ini Tuh. Sahih Bukhari 29 berapa itu? 83. 83. Sahih. Tunjukin sama ustadzmu ya Pak. Tunjukin sama gurumu. Gurumu kemana sih? Aku pengen kenalan sama guru Pak Anda. Ustadz, ternyata maling itu masuk surga loh Pak Ustadz. Ini Ustadzmu mana? dalilnya. Tunjukin. Aku pengen kenalan loh sama guru-guru agama Islam di Indonesia ini. Tuh. Abdul Somad itu ngefans berat sama aku. Adi Hidayat juga katanya mau kenalan sama aku, tapi kok nggak pernah masuk kemari gimana? Melempem. Padahal namaku selalu disebut-sebut. Ya kan? Abdul Somad ada di TikTok kok. Ada dia di TikTok. Gak berani kesini gimana dong? Padahal kan mau belajar. Abdul Somad lagi siapin minum obat kuat buat 72 bidadari. Pak Lang, Pak Dia Lang. lagi mempersiapkan Hmm, lilin aku untuk tambahin ulang ya. tahun. Pak Lang, ini perkataan nabimu. Diperkuat tadi perkataan Allah tadi bahwa masuk rumah orang yang tidak dihuni
ya. Tidak ada Tidak dosa. ada dosa. Jadi dua perkataan, dua sosok Islam itu menguatkan bahwa maling itu boleh asal KTP-nya Islam. Betul Lu nggak, Bu Sofi? ngajarin umat muslim gak bener. Ngerti nggak? Ini goblok. Mana? Ini kan Gua tanya sama lu. Ya Umat ampun muslim gak sebego lu kayak congor babi semuanya. makanya baca, Bu. Lu congor Astaga, babi, kebanyakan Tuhan. makan babi. Suruh baca nggak Jangan mau. ntar keluarga lu atau tetangga lu di depan rumah lu ada yang maling kayak gimana? Gua tanya. Elang. Lebih enak dibanding babu. Gimana sih Bapak ini? Kami yang nulis itu. Itu Marah-marah. itu ulamamu. Makanya kita bingung ya teman-teman Kristen kenapa mereka tuh sukanya marah-marah aja sama kita orang oten. Padahal kita tuh baca Quran mereka loh. Heran gue ya. Iya. Makan kambing. Oh. Ibu Sofi, Itu loh, Pak tadi Elang. hadisnya itu apa namanya? Hadisnya apa? Kari. Soheh. Kamu kari. Kayak suara toke kok. Soheh. Soheh Bukhari. Soheh. Itu ya teman-teman. Jadi kelihatan ya teman-teman, mereka itu sampai tua bangka imannya tumbuh berdasarkan ceramah ustadz, bukan berdasarkan dalil yang tertulis. Ya, mereka nggak tahu itu. Betul, yang karena tertulis ini. ternyata memang begini teman-teman Kristen dan Miss Aisyah ya, bahwasanya adalah mereka ketika baca Quran memang nggak tahu artinya. Betul. Jadi selama ini yang mereka terima itu adalah ustadznya, padahal itu nggak ada sebenarnya dalam Qurannya. Betul. Dan ada Tidak banyak hal yang berdalil. disembunyikan ya. Betul. Ada banyak hal yang disembunyikan di dalam hadis yang tidak pernah dikupas sama ustadznya. Yang dikupas itu adalah Muhammad itu adalah Nabi Jayus. Muhammad Nabi maksum, nggak punya dosa. Kenapa? Karena nggak pernah dikupas asbabun nuzul, nggak pernah dikupas hadis-hadis mereka. Tuladan. Iya, Muhammad adalah Tapi jangan lupa panutan, suri akhlak tuladan. mulia, suri toladan. Tidaklah Allah menjadikan alam semesta kecuali karena Muhammad. Itu tadi yang bunuh Bukhari 52. Makanya tadi kan kayak saya bahas, tolong Bang Titan tolong dibukakan tadi surat Bukan An-Nur mata. 29 ya. Ini kita seumpama di pengajian ini karena sudah terbukti, saya pernah lihat itu ya. Di pengajian besar itu dibacakanlah ayat-ayat Quran. Contohnya surat An-Nur. Surat An-Nur 29 ya. Huruf Coba hijaiyah kalau itu. kita bacakan artinya, misalnya nih di gereja, pendeta berkata begini, jemaat kekasih Tuhan Yesus semuanya, tidak ada dosa atasmu jikalau kalian memasuki rumah kosong yang tidak Gua berpenghuni, dipecat. jika di dalamnya ada kepentinganmu. Wah, Dipecat. Makanya gini Bu Sofi, tadi kan saya di awal kan sudah bilang ya, orang-orang di pengajian begitu huruf hijaiyah tadi surat An-Nur 29 dibacakan sambil ada lantunan lagu Astagfirullah, nangis-nangis tapi begitu tahu artinya bahwa tidak ada dosa rumah atas, lapo ditangisi ajaran maling. Hah? Karena nggak tahu artinya lebih parah ditangisi. baca surat At-Tahrim sampai Masya Allah, Iya. amin. Padahal urusan rumah tangga Muhammad yang dibacain. Betul, urusan syahwat itu. Iya betul. Makanya saya tanya gini nih ya. Saya dari tadi bilang gini Bu Sofi, tolong jelaskan apakah ayat-ayat di dalam Quran itu mengandung ayat-ayat suci atau ayat-ayat pengajaran jahat. Kan gitu. Makanya saya bukakan ini nih surat An-Nur. Ini ayat suci. Saya tertarik tadi bahwa tidak boleh membunuh kecuali kan gitu kan? Yes. Kecuali ya. Ada Nah, kecualinya. Betul. Kecualinya nih apa? Kalau kita lihat kira-kira nih dari sejarah Islam sendiri ya, kira kita lihat ini dari Sahih Bukhari, dari Sirah Nabawiyah dan dari hadis-hadis yang sahih tadi ya. Ada 41 orang yang Muhammad suruh bunuh, itu rata-rata itu karena membuat puisi yang menyinggung dia loh. Nah, saya mau tanya sama Muslim, bolehkah Anda membunuh? Ini kecualinya karena apa nih? Boleh membunuhnya karena apa nih? Banyak kan ada karena peperangan. Kalau peperangan mah itu berbeda, namanya perang Makanya juga mereka pasti nggak saling bisa, membunuh, betul nggak? betul. Mereka nggak bisa bedakan itu Bu Sofi. Nah, Teman-teman kalian bayangkan tidak? Bayangkan. Muhammad bisa memerintahkan orang untuk membunuh orang lain. Alasannya karena menyinggung perasaannya. Kalian bayangkan ini, segitu kejamnya Muhammad. Kalau kita memperbandingkan dengan Tuhan Yesus ya, kalian tidak pernah menemukan di mana Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh orang lain karena menyinggung Tuhan Yesus. Tidak ada.
Tuhan Yesus bukan hanya disinggung, dimaki-maki, diusir, dia santai aja. Inilah ajaran yang kasih. Namanya perang itu ya udah pasti saling membunuh. Kalau lu gak gua bunuh, gua dibunuh sama lu, itu perang. Sementara tadi saya sudah Nah, kecualinya karena apa? Kalau kita lihat Betul. sejarah Islam ternyata lebih banyak karena Muhammad tersinggung. Begitu Muhammad Betul, tersinggung, disuruh bunuh nih orang. Nah, coba Nah, ada itu jawab ada- itu. Makanya Bu Sofi, ada satu dalil menyatakan, ini ada suatu perempuan ya, dia bukan menghina, mengata-ngatai Muhammad, sama suaminya dibunuh dalam keadaan hamil karena dia mengata-ngatai bagindanya. Terus baginda bilang apa sama suaminya? Oh, itu masuk surga yang laki itu nanti. Kan lucu. Ada tuh Ya. dalilnya. Oke, kita sambut dulu narasumber kita ini Garuda Jawa. Selamat sore Garuda. Waduh, Halo. kok ini ya? Kok di remove ya? Siapa? Wah, pembatasan. Panglima, PS Panglima. Kenapa ya dia di ini ya? Di report ya? Cek layar teman-teman. Selamat Layar sore ya, Garuda. teman-teman. Tanpa suara saya turutin. Garuda 1. Garuda 2. Garuda. Udah saya buang. Udah saya buang. Garuda. Oh, tak berarti mungkin dia yang report ya? Bisa jadi. Pernah report tuh katanya, Miss. Oh, Pak ini PS PS Panglima yang nge-report siapa ya? Bisa dicek nggak sih itu? Enggak tahu ini suara saya. Enggak, itu dari TikTok itu saya juga. Panglima Dari masih di remove loh. Panglima masih remove. TikTok. Bapak Panglima ganti ini aja deh, ganti akun. akun ya. akun atau jangan bicara. Tapi dia nggak bicara dari tadi. Tadi udah kena report Jarang dari dia tadi, bicara. dari awal. Jadi ya teman-teman ya sudahlah. ya, memang terakhir ini saya memang khusus itu supaya mereka tahu bahwa ajaran jahat itu yang mereka tidak pernah tahu, baik perkataan Allah di dalam Quran maupun perkataan Muhammad di dalam hadis. Itu tadi kan sudah dibacain Masih. ya. An-Nasai 3991. Barang siapa yang keluar dari agamanya maka bunuhlah, itu kata perintah loh, itu perintah itu. Panglima harus ganti akun, Pak Panglima. Mohon maaf ya Pak Panglima. Karena di remove lagi. Suruh di remove. Ganti akun ya Ibu Pak Aisyah. Panglima ya. Hadis yang Abu Daud 3795 gara-gara menghina istrinya, Nah, menghina Muhammad istrinya dibunuh. sehingga itu layak dibunuh. Pokoknya bersangkutan sama baginda ini itu meskipun istri atau boleh. Jangan pakai kata itu Pak, mungkin pakai kata yang lain itu. Mungkin kena ini. Pak algoritmanya. Iya, anunya apa dia apa itunya tuh loh, apa gambarnya itu loh. Bahkan budak yang lari pun juga boleh dibunuh, Bu. Budak yang lari. Itu makanya boleh kan dibunuh saya budak. kan nanya, apakah betul Islam itu mengajarkan kejahatan atau ajaran damai? Karena mereka nggak pernah tahu itu apa. Repot. Makanya saya anjurkan. Anjurannya saya cuma baca sendiri. Kamu akan ketemu nanti benar apa enggak itu ajaran baik. Tapi ayat tadi, menurut saya, kalau bisa ustadz-ustadznya atau guru ngaji jangan disampaikan deh. Yang mencuri masuk surga. Nanti saya nggak bisa keluar rumah. Nanti Enggak, jadi gini. Justru saya beberapa bulan lalu menantang itu di Komal siapa itu. Oh, banyak yang masuk. Saya tantang. Bisa nggak ustadz membawakan Sahih Bukhari 2983 waktu acara Jumatan, baik di tempat umum yang di luar atau di penjara. Saya kepingin tahu ya. Saya kepingin tahu tingkat kejahatan setelah dibacakan itu. Makin menurun apa makin menaik? Iya. Mau naik lah, pasti naik. Kita jadi nggak bisa keluar rumah jadinya. Polisi kerja keras, Karena polisinya bingung, karena mereka akan bawa dalil itu Pak. Karena sebentar. Saya keluar masuk itu karena apa Pak? Karena saya ingin menuju surga. Kenapa? Iya. Dibacakan ini karena masuk surga itu dengan mencuri. Ya itu bahayanya kan. Yang penting KTP-nya Islam atau tidak menyekutukan Allah. Sama juga kayak pezina. Makanya cewek-cewek yang dilokalisasi, ewek lokalisasi, teruslah kau dilokalisasi. Karena dengan cara itu ya, kalian bisa masuk surga. Ini ayatnya jelas itu.
Bu Sofi enak di Amerika, tenang-tenang dia. Lah kita kalau ayat itu disebarkan, aduh, nggak bisa Natalan dong. Khawatir kita. Makanya Natalannya di rumah, jangan gaya-gayaan keluar nanti. Oh Apa, gitu ya. Surat An-Nur 29 itu berlaku loh. Aduh, gawat sudah. Tapi kan Hahaha, nggak kena mungkin report kita gua. Natalan di rumah ibadah. Shalom, makasih. Kena report gua. Iya, kena report. Memang udah berapa kali? 3 kali. Iya, di ini aja Tulisan dulu. yang Santai di- aja dulu Yang di kata-katanya ya. gambarnya itu, di gambarnya itu pasti kena. Di gambarnya diganti itu tulisan itu. Kalau Ini- ada di, ini- kalau ayat itu lagi diamini, ada profesi baru nanti tuh, profesi pencuri saya. Bu Aisyah, Ibu, Report kayak Ibu gitu tahu berapa nggak? lama, Kak? Coba bentar ya. Report kayak gitu berapa lama, Kak? Aduh, Anda lihat sendiri aja di tanggalnya itu kan ada itu. 10 hari rata-rata 10 Enggak, hari. dilihat sendiri aja Pak, karena beda-beda. Itu kan ada tuh laporan. Oh, siap. Iya. Oke, kenapa Bang? Pak Majusi, Yuk, teman. coba ini tahu nggak ceritanya saya baca ya. Ini di Sirat Nabawiyah Ibnu Hisam ya, halaman Oh iya. 1626. Saya baca ya, katanya. Milham ibunya Anas bin Malik. Rasulullah bermalam dengan Saifiyah binti Huyai di kemah beliau. Dia bermalam ya dengan Saifiyah. Oke. Sedangkan Abu Ayub Khalid bin Zaid dari Bani An-Nazar semalaman penuh menjaga dan mengitari kemah beliau Muhammad ya dengan pedangnya yang terhunus. Dijaga dia. Kenapa dijaga? Pada keesokan harinya ketika Rasulullah melihat ya Abu Ayub berada di sekitar kemah, beliau bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Ayub?" Ya, Abu Ayub menjawab, "Wahai Rasulullah wassalam, aku takut jika wanita ini yang mau dinikahin itu mencelakaimu karena engkau telah membun ayah, suami dan kaumnya, dan ia juga baru saja memeluk Islam. Jadi aku takut jika ia mencelakaimu." Para ulama berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, jagalah Abu Ayub sebagaimana ia semalam penuh menjaga dirimu." Tahu nggak ceritanya, Bu? Ngeri ya? Itu malam. Jadi keluarganya sudah dibunuh si Muhammad, ayah, suaminya dan Oh, kaumnya. itu kan Sofia binti Juga- Huwai, istri Kinana. Anaknya dinikahin. Anaknya ngeri nggak? Hah? Iya, Takutnya Bukan- dia supaya anaknya nggak balas dendam. Suaminya Kinana dibunuh. Suaminya Suaminya. Kinana. Iya. Suaminya dan keluarganya semua itu kan orang Yahudi, suku Yahudi itu. Baca ini. Ya. Ini baca ayah, suami dan kaumnya dibunuh. Ya, saudaranya Ini semua dibunuh. telah membunuh ayah, suami dan kaumnya. Ngeri ya? Sudah dibunuh, dinikahin. Ngeri nggak? Anaknya. Iya ngeri. Iya. Sadis. Shalom, Kak Sofi, Itu Kita masih Majusi. mending yang Miss Shalom, Esther. Salam, Salam semua, Mbak salam. Adi. Saya gaya mau naik ke Selamat Audrey belajar. baru saja tidak sampai 1 menit 2 akun lewat. Bah, Iya, ada di komalnya Audrey. soalnya ada Abi Saifuddin di situ kan ya? Iya, ada Abi Saifuddin, Pak Lidara, terus Iya, Pak Bombong. jadi sasaran itu. Saya baru Jadi ngomong, sasaran dengan si Rizal yang kambing kan, baru ngomong loh. ya, Wah, aku aku tahu itu hilang. si Rizal itu. Pokoknya kalau ada Pak Lidara, Abi Saifuddin, mendingan cari aman, gak usah naik. Gak usah naik. Kecuali punya akun banyak ya, akun banyak udah gas aja. Mending Bro Ardi cari rumah kosong saja, saran saya. Ah, Iya, Sendiri aja daripada lah, sebenarnya lebih aman, cuman aku lagi capek. Ada waktu. Kalau ada waktu sih aku bisa ya, kalau sendiri. harus dikontrol kalau live sendiri Bu Sofi. iya. Kak Sofi ada dapat salam tadi malam dari Bu Agnes Aku siapa ya? yang biasa di komalnya CP itu loh. Ya. Selamat.
Oke, salam. Selamat malam Tuhan. Salam. Selamat malam, Miss Esther. Selamat malam. Selamat Selamat sore, malam. belum malam. Selamat sore ya. Sore. Oh, siapa tahu kan? Selamat. Kalau di media sosial ini semua hari, semua waktu harus disebut. Iya, benar. Karena penontonnya dari berbagai penjuru. Pak Tuhan ini agamanya apa, Pak? Agama saya Katolik, Bu. Agama saya Katolik. Oh Lu iya. nggak jelas keyakinanmu. Kamu sendiri katakan dirimu adalah Yesus. Bagaimana Benar, sih orang saya Katolik seperti itu? Batin saya Kau Yesus. goblok kau. Yesus. Kau manusia Batin saya pendosa kok. Coba sekarang kau tunjukin satu mujizat di sini kalau kau jago. Mujizat saya itu Saya langit. tahu Langit bangsa itu Tuhan Allah. kau tuh dari Labuan Bajo. Saya pun orang Iya, Labuan saya Bajo. Labuan Nggak Bajo. ada orang Labuan Bajo seperti itu. Kambing. Kalau kamu Tuhan, kalau kamu Katolik ya, coba ya lanjutin kata-kata saya ya. Sanggup gak? Kamu ngaku Saya Katolik, bukan aku Tuhan. Katolik nih. Saya bukan Tuhan. Nama kamu siapa? Nama saya Yesus. Nama kamu Yesus. Sekarang Yesus. kamu ikutin ya. Coba kamu doa kemuliaan kayak gimana? Coba, aku pengen tahu. Saya tidak perlu berdoa di hadapan orang berdosa. Alah, alasan aja udah kamu turun kamu. Malu. Buang Turun. Malu. Bye bye. Kemarin Ngaku aja. Sudah malu. kemarin itu dia di Komal Roti Hidup. Dia ngaku dia adalah Tuhan loh. Saya Tuhan. Kayak Miss Esther masih ingat kasusnya si David Tuhan yang dulu di Komalnya Oh, si iya, Keti. iya. Kayak gitu. Kemarin Iya, si saya hajar Keti, dia iya. tuh babak belur itu juga di Roti Hidup. Halo Bang, Oh, mungkin dia Tuhan rumah kali. halo Bang. Halo Dek. Halo Dek. Halo, Apa ini? Dek. Apa ini? Adik Adek. kamu, Adek. Udah, Ini aku adik turunin, kita aku ini masih turunin. muda nih. Bahaya. Adek, di bawah aja ya, Dek. Soalnya kan kau masih 10 tahun kan. Mm-mm. Tapi kalau Tadi kamu malam- belajar, Enggak, Miss Esther. enggak Tadi malam dia, apa-apa. Belajar aja di gereja ya. tadi malam dia kulitin si kenapa? Udin itu di Komal Roti Hidup yang adek yang adek barusan naik. Adik suka ini. Dia masih 7 tahun, dia masih 10 tahun kan? Iya, tadi malam dia berdebat dengan 2 muslim di Roti Hidup. Kita kasih kesempatan 2 muslim itu nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak kena ban. Jangan, nggak Nggak boleh, kena nggak ban. boleh. Jangan. Enggak. Anak kecil gitu. Dia itu Kristen ya? Betul. Tapi Hidup jangan. ya? Kristen. Anak tadi. Wah, ini Dia bibit-bibit masih terlalu aku kecil ngechat lah, ini. Bro. Dia lebih baik dia ini aja apa namanya Dek, nanti dibimbing dulu. iya suka gambar please. Gini deh, tadi Suka malam gambar. setelah adek turun juga ada beberapa kakak-kakak juga. Adek boleh berdiskusi, tapi jangan dengan kata-kata seperti tadi malam ya. Adek lebih banyak belajar dulu dari Kak Sofi, Miss Esther, Pak Titan, Pak Majusi, Roti Hidup, bagaimana cara menyampaikan. Gitu deh ya. Bukan melarang ya, Dek, bukan melarang, tapi TikTok punya aturan ya, Dek. Makanya kita tunggu kamu hebat dulu, oke? Justru kami semua itu kamu ganti nanti. Kami nanti sudah ada masanya. Kamu yang menggantikan kami, makanya kamu belajar lebih banyak, kamu jadi apologet hebat nanti. Abang yakin itu ya. Kamu tahan dulu, cukupkan umur dulu, baru main di TikTok, oke? Karena TikTok punya aturan, Dek ya, bukan kita nggak mau naikkan. Gitu ya. Tadi malam yang dia bawa itu Kak Aisyah, Oke. Kak Sofi, Bob Rotitan yang tentang penciptaan alam yang kapal lewat itu Al-Baqarah atau Al-Maidah ya? 164. Dia memang aku perhatiin tadi Al-Baqarah di roomnya 164. siapa ya? Di roomnya si siapa tadi itu ya, dia naik juga. Oh, Pak Toro. Aku nonton di tempat Pak Toro kan aku tunggu amat-amati. Dia memang lumayan ininya. Lumayan. Cuman sekarang lumayan. gini deh. Bertalenta itu Adek jadi suka gambar, adek sudah Bertalenta hebat, adek jadi sudah hamba hebat. Tuhan. Tapi kata-katanya itu kalau bisa lebih halus, lebih enak. Gitu. Adiknya kalau adiknya mau berdialog, lebih baik berdialog dengan teman-temannya aja seumuran ya. Karena itu ndak bagus buat psikologinya adik suka gambar ya. Iya, betul.
Karena mental itu berhadapan dengan orang dewasa. Nanti adik jadi betul. karena biasa berdialog, beradu debat dengan orang-orang dewasa, takutnya adik lupa jadi tata krama seorang anak Iya. Tuhan yang baik gitu. Mentalnya kena bahaya Ya. loh, Dek. Jangan, Dek ya. Ya, Jangan dulu. tapi kalau kau berdialog dengan teman-teman seumurmu, no problem, bagus Iya. itu, terusin aja. Gitu. Ya. 10 tahun loh tadi malam si Udin dengan siapa ya? Siapa tadi malam di Roti Hidup itu? Si dua muslim itu nggak bisa berkutik lawan dia tadi malam itu. Oh iya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Sinchan. Ya, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ya, Sinchan dari mana, Sinchan? Dari Muslim kah? Dari Kristen kah? Kalau Sinchan saya Adil. sebentar, Sinchan saya tahu kamu adalah tipikal orang yang penuh dengan hujatan. Kamu naik ke sini. Kok saya kalau mau penuh berkis- hujatan? Kapan saya menghujat? Berarti hidup kapan aku menghujat? Sinchan, Apa yang aku hujat? Mengatakan Yesus nggak pernah makan babi kok dibilang menghujat? Sinchan, sudah Santai, saya tahu bro, Sinchan. Kemarin Santai. kemarin Miss Esther, aku diskusi sama si Roti Hidup nih, aku bilang Roti Hidup Kamu Yesus diskusi nggak pernah dengan makan siapa babi. kemarin? Dia langsung Kemarin menghujat kamu Udah nggak usah ke situ, kita buang-buang waktu kayak perempuan nanti kita adu mulut. Roti Hidup Santai ini yang aja. menghujat dia. Santai, mengatakan Sinchan, Yesus nggak makan santai, babi. santai. Sudah. Sinchan, kamu Santai. Muslim? Sudah. Sinchan, kamu Muslim Sudah. atau Kristen? Ya Islam lah aku sama kayak Yesus. junjung baik agama rahmatan lil alamin, dijunjung baik itu. Bro. Yesus Diskusi Muslim, itu aku pakai Muslim. data. Dibilangnya sama Roti Hidup menghujat. Bukan Yesus itu gitu. berserah Udah diri turun kepada kau, Tuhannya. pendusta. Pendusta turun. Nah itu kan. Nah Dari Turunin, mana kan? Yesus Muslim? Dari tadi disuruh Dari santai. mana Yesus Muslim? Botol. Hanya orang botol yang percaya Yesus Muslim. Bahkan orang-orang ateis saja ngetawain kalimat begitu. Sinchan, kamu bisa Muslim dari santainya. Hongkong. Kamu mau minta naik lagi. Tapi kalau kamu nggak bisa santai ya kita nggak mau terima karena capek ya. Allahmu aja nggak kenal Yesus kok. Allahmu aja nggak kenal Yesus. yang bisanya hanya bisa melihara Dari mana setan. Allahmu kenal Yesus? Kalau melihara setan ya betul. Al-Anbiya Kalau mengutus 82. setan-setan ya dia betul. Dari mana Allahnya- coba orang botol Allahnya yang sesat. mengatakan? Dah, yang lain aja. As-Saffat 32 Yang atau kayak begitu nggak 33 ada itu. guna. Yesus Muslim katanya, Muslim dari Hong Kong. Aku mau tanya satu tema dong. Sama Muslim nih ya yang mau Mau naik. tambahin tema apa? Ya, ya. Yesus waktu bayi begitu lahir kan disembah nih. Disujud sembah. Mhm. Sudah tahu bahwa dia adalah Mesias dan Tuhan ya. Raja orang Yahudi. Pertanyaan saya waktu Muhammad lahir itu ibunya tahu nggak sih kalau dia tuh bakal jadi nabi gitu? Iblis yang tahu. Kita kan katanya ada cahaya nih yang keluar dari farjahnya Aminah ketika Muhammad lahir. Terus ada tanda-tanda gempa bumi lah, apalah, itulah begitu. Pokoknya terjadi tanda-tanda kedahsyatan yang luar biasa. Terus ada cerita juga katanya ada Jibril datang kepada Aminah, menyatakan, Aminah, anakmu nanti akan jadi nabi besar. Itu beneran nggak sih cerita-cerita itu tuh? Coba aku pengen tanya sama Muslim deh. Ibunya tahu nggak sih anaknya ini bakal jadi nabi gitu? Yang terhebat gitulah, tidaklah Allah gitu menciptakan alam semesta kecuali karena Muhammad. Jadi pertanyaan saya ya,
Ya Bu Sofi, kalau aku ini macet ya di YouTube ya. Iya. Jadi gini Bu Sofi. Oh, Kenapa oke. Aku tidak mau disusui? ganti ini tadinya. Hah? Mau ganti background. Tapi oke lah, lanjut. Oh, ganti background, jangan keluar. Bukan, aku kan harus ngatur kata-katanya. Oke lah, lanjut. Iya. Bu Sofi, kenapa itu? Karena di situ kan ada tertulis kalau ibu-ibu harus menyusui pria dewasa, tidak ada anak-anak. Jadi dia tidak dewasa ya? Iya, jadi dia tidak terima menyusui anak-anak, dia nerimanya hanya menyusui pria dewasa, gitu. Gini loh maksud saya. Enggak, Ada nggak sih ibu-ibu di sini yang melahirkan? Kan gini loh, kalau kelahiran seorang nabi besar, contoh kelahiran Yesus itu mujizat yang luar biasa, ya. Bahkan para gembala tahu ada malaikat datang memberitakan kabar baik, hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus juru selamat, ya. Kemudian malaikat datang kepada Maria, ya. Bahkan cerita itu ada di dalam Quran kan? Ada si Jibril nih datang kepada si Maryam. Iya. Pertanyaan saya, kalau kelahiran Muhammad ini begitu dahsyatnya, kalian memuja-muja Muhammad. Bahkan kata Bang Edis itu kalian sering menyanyikan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kan kalian tuh memuja-muja Muhammad, betul kan? Bahkan kemarin ada ibu yang kesaksian setiap kali pengajian selalu bersolawat untuk Muhammad, selalu berdoa memuja-muja Muhammad, gitu kan? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kan kayak gitu. Berarti Iya, kan mungkin. terus katanya tidaklah Allah tidak menjadikan alam semesta kecuali karena Muhammad. Pokoknya Muhammad ini kira-kira center gitu, pusat. Bahkan Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Muhammad. Berarti kan berarti kan ini kelahiran bukan orang biasa, betul nggak sih? Udah cukup dulu, bentar. Bukan orang biasa dong. Nah, Iya, ini mungkin ini ada narasumber ini. kenapa ketika melahirkan ini katakan dari vaginanya Aminah keluar cahaya nih, bersinar-sinar gitu. Ibu-ibu di sini ada nggak sih ketika melahirkan anaknya dari vaginanya keluar cahaya? Ada. Siapa? Ini ada narasumbernya nih, bicara Melia. ya. Iya, silakan. Oke ya. Kalau Kok kalian kenapa lihat tuan, dibuang? kalau- Kenapa kalau- dibuang dari bayi si Muhammad? Kenapa dibuang? Iya ya. Nah, gini, ntar ya. Kalau kalian dulu lihat tuan kalian lahir dari vagina, Ini ngomongin katem. Kenapa? tuan kalian lahir ada dari tanda-tanda- vagina, kalian percaya? Ini Saya ngomongin tanya Pak, Gini. ketika Yesus itu dilahirkan, itu kan Dari disembah vagina. sujud nih. Dari Oh ya vagina, pasti kan? dong. Kan Firman menjadi manusia. Kalau Iya, Firman dari- jadi manusia tuh manusia keluarnya lewat mana Pak? Dari lubang kencing. Ini Itulah lagi jadi nggak Tuhan, belajar itulah biologi. jadi Coba Tuhan kalian. Bu Aisyah, kalau kita melahirkan keluarnya dari lubang kencing. Iya, jadi tuan kalian ya. Bukan, gini loh Pak. Bapak nggak pernah kawin ya? Bapak kawin nggak sih Pak? Punya istri? Iya, begini sebentar dulu. Nah, Sekarang saya saya tanya, tanya Pak. anak-anakmu itu keluarnya dari mana? Kencing kan goblok ya. Anak-anakmu itu keluar dari mana? Dari lubang kencing. Tuhan Oh, itu. lubang kencing Pak. Lubang kencing sama vagina ya berbeda. Sama dia situ, satu lubang dia. Makanya Beda Indonesia, Pak. Ada sisa kencing di situ. makanya Indonesia nggak maju ya gini. Iya. Gini yang Masa- bikin Indonesia Lah, nggak iya, maju melahirkan dari ya lubang begini kencing. model-model gini. Kenapa? Gimana Kenapa mau bisa maju mengatakan orang- begitu? Lahir dari Enggak, saya tanda lubang tanya. kencing jadi Itulah- Tuhan. Itulah Gimana sebabnya mau Pak, maju? saya dulu selalu bertanya, kenapa ya Indonesia ini negara terbelakang? Mengapa Indonesia ini negara dunia ketiga yang tidak berkembang? Saya nggak habis pikir dengan katanya kekayaan alam Indonesia dikorupsi nggak habis-habis selama puluhan tahun. Pantesan ketika saya sekarang sudah masuk di dunia apologet, saya berdialog setiap hari dengan muslim. Saya tahu Pak alasannya kenapa Indonesia tuh nggak pernah maju. Karena orang-orang seperti Anda nih 85% orang-orang Indonesia seperti Anda. Setuju. Makanya kapan Indonesia Kalau- maju, Pak? Setuju. Oke, kita buktikan lagi ya sekali lagi. Lihat Tuhan tuh berak gimana? Sudah jangan nih. Bapak punya anak. Ya. Anakmu waktu dilahirin istrimu itu keluar dari mana? Coba coba jawab. Jangan dimuat-muat Iya, lah. jawab aja. Ini. Gimana? Pak, pertanyaan saya jelas ya. Pertanyaan saya jelas. Yesus ketika lahir itu diumumkan kepada seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, kota juru Daud. selamat. Kemudian dikatakan sorga bersorak-sorai, malaikat bernyanyi-nyanyi. Ada sukacita di sorga dan ada damai di bumi. Kemudian Pak,
ketika lahir, kita baca Matius 2. Boleh dibukakan Matius 2, Tita? Boleh kita bukakan, Yesus ketika lahir disujud sembah, Pak. Itu Ya, ayat kita lihat itu Ya, kita enggak, ayat diam. kesaksian Yesus itu, bukan ketika lahir firman. disujud sembah. Kenapa Itu nabimu ketika lahir dibuang sama Aminah, Pak? Coba Bapak bisa jawab tidak saya. tidak ada datanya. Begini, kitab kalian itu ayat-ayat Pak, kesaksian, bukan coba Bapak firman. jawab. Itu Kalau kitab ayat Muhammad kesaksian itu Nabi, namanya kitab Muhammadku, dengarlah ayat-ayat seruanku, kesaksian Muhammadku. Coba Pak, Bapak jawab sama hadis saya. kami itu, bukan firman. Kenapa Muhammad ketika Kesaksian lahir bukan dibuang firman, sama itu Aminah? hadis. Hanya ada dua alasan. Saya kasih tahu Anda sebagai seorang wanita, hanya ada dua alasan. Ketika bayi lahir itu dibuang, ibunya tidak mau menyusui dan tidak mau melihat dia. Pertama, Pak, Itu kan wanita kitab itu kalian diperkosa. nulis kayak gitu. Pertama, Mana itu ada kayak bayi gitu. hasil pemerkosaan. Yang kedua, hasil hubungan gelap atau anak haram. Betul, teman-teman? Itu kan kalian itu. Itu orang-orang kafir Nah, muslim coba yang jawab bilang kayak pertanyaan gitu. saya. Yesus ketika lahir disujud sembah. Ya. Yesus Orang ketika kafir. lahir Jadi kayak disujud gitulah masa sembah. manusia Dan disembah-sembah. menjadi kabar kesukaan bagi surga dan bumi. Dikatakan surga bersukacita dan damai sejahtera di bumi. Ada sukacita di surga dan ada damai tadi di kalian bumi. framing Islam ya. Kalau tadi kalian nggak framing Pak, Islam jawab itu nggak Pak, masuk ya. jawab. Bapak Itu bisa aja. jawab. Kalau saya kasih kesempatan Anda sekali lagi, Anda nggak jawab, saya turunkan. Mengapa Muhammad ketika lahir dibuang sama Orang ibunya? kafir muslim kayak gitu kerjanya, Kenapa nurun-nurunkan Muhammad aja. ketika lahir dibuang sama ibunya? Bapak jelaskan Tidak sama ada, saya. tidak ada itu, tidak ada sejarahnya. Itu karya kalian Saya itu. tanya Pak, ketika baru dilahirkan Aminah tidak mau menyusui Muhammad dan Muhammad diberikan kepada orang lain, betul? Oh, telekmu itu. Dia itu nggak punya susu ibunya itu. jadi ibu susuan. Oh, goblok kau. Kalian nggak Nabi Tuhanmu dari yang luar katanya kencing tidaklah alam semesta dijadikan, Tuhan menutup air susu Aminah, potong kedua tangan saya, Pak. Potong kedua tangan saya. Berarti Udah. Tuhan sendiri tidak merestui kelahiran nabimu. Kalian Kenapa? tengok aja Tuhan Nabimu itu. ketika lahir sudah menjijikkan. Bahkan Allah sendiri menutup air susu Aminah. Kenapa? Karena kelahiran nabimu membawa kesialan bagi dunia ini. Sampai Allah menutup air susunya Aminah. Bayangin, Allah sendiri tidak merestui kelahiran nabimu. Allah sendiri, bahkan Halimatus Sadia Penghuni mengembalikan neraka. Muhammad 3 kali. Saya kasih tahu Anda, Pak. Halimatus Sadia, inang penyusu Penghuni Muhammad, mengembalikan Muhammad Penghuni kecil neraka. 3 kali. Aminah nggak mau terima. Penghuni neraka. Saya tanya, kenapa Muhammad Penghuni dibuang neraka. waktu dilahirkan? Kenapa Penghuni nabimu neraka. waktu lahir sudah dibuang sama Aminah dan Penghuni dikembalikan neraka. 3 kali nggak mau? Anda Kenapa penghuni Aminah neraka. 3 kali Menghina tidak Islam. mau menerima Muhammad, Pak, ketika anak-anak Kenapa itu Anda dikembalikan? menghina Islam, penghuni neraka? Turunin, Mas Hasan, turunin. Turunkan aja. Kalian nggak Turunkan, nggak bisa jawab. Jelas ya? Bukan karena dia tidak punya air susu. Aminah nggak mau lihat anak ini. 3 kali Halimatus Sadia berusaha mengembalikan Muhammad kecil kepada Aminah. Aminah menolak. Aminah tidak mau menerima Muhammad. Ada apa ini? Tanda tanya. Bukan karena Aminah tidak punya air susu pada waktu itu. Saya kasih tahu Anda, hanya ada 2 alasan seorang wanita tidak mau melihat anaknya sejak bayi. Betul? Kalau Anda lihat ada bayi-bayi yang dibuang, dimasukin kardus, ditaruh di panti asuhan, ditaruh di tempat sampah, Iya. dibuang di tempat sampah. Kenapa? Anak haram, Alasannya anak cuma haram. 2. 1 diperkosa, hasil pemerkosaan. Kedua anak haram. Iya. Hasil Anak hubungan haram. gelap. Aminah Iya. itu balon tak, Bu? Hmm? Balon tak Aminah itu. Makanya gini ya, Bu Sofi. Kenapa bapaknya kok 4 hari? 4 hari kan ya? Baru 4 tahun loh. 4 tahun loh. Baru muncul si Nabi ini. Nyambungnya di mana sih? Makanya ini Balon anak siapa? berarti Aminah. Iya, anaknya siapa ini? Katanya 4 Anak tahun. siapa ini Muhammad? Kenapa? Iya. Abdullah sudah meninggal 4 tahun sebelum Muhammad dilahirkan, teman-teman. Bayangin. Oh, balon berarti. Ya kan Jadi aneh kan? menurut riwayat Muslim, dan ini adalah sohah ya, sirah-sirah Nabawi yang soheh, mereka mengakui bahwa kehamilan seorang wanita itu 4 sampai dengan 12 tahun. Itu fatwa ulama mereka. Kenapa? Karena Muhammad berada di dalam kandungan Aminah yang dipercaya Muslim adalah selama 4 tahun. Bapaknya sudah meninggal 4 tahun lalu, Muhammad baru dilahirkan. Anak siapa kira-kira Muhammad ini, teman-teman? Ayo. Hati hubungan balon. Pantas ketika lahir ini anak gak mau dilihat sama Aminah. Dikembaliin 3 kali loh sama Halimatus Sadia, gak mau.
Bayangin umur berapa tahun dikembalin waktu itu udah disusui nih, udah pisah dikembalin, nggak mau, Aminah nggak mau terima anaknya. 2 kali kembali. Kali ketiga Muhammad itu pada waktu itu berbusa. Jadi dia jatuh tergelepar, dia mulutnya berbusa. Ini cerita yang menurutnya katanya dadanya dibelah ya sama malaikat. Lalu si Halimatus Sa'diyah mengatakan aku takut anak ini kemasukan jin katanya. Baru dikembaliin sama Aminah. Itu ada ceritanya tuh di Sirah Nabawiyah. Nanti ya, kalau website ada, jadi kita akan bukakan semuanya. Masih bahasa Arab, mereka belum menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Oh, perempuan nakal mungkin. 4 tahun lakinya nggak ada, tiba-tiba tekduk. Aminah itu pada waktu itu melakukan apa yang namanya zawaj. Oh. Anda baca di dalam Sirah Nabawiyah, Iya, kita bahwa ada 4 jenis pernikahan zaman jahiliyah. 4 jenis pernikahan pra-Islam. Zawaj al-rahid, zawaj al-rayah, macam-macam, ada zawaj istibda, satu lagi ada pernikahan yang seperti yang mereka alami sekarang, ya pernikahan suami istri biasa. Tapi Ya, ada kita 4 pernikahan zaman jahiliyah, teman-teman. Ya, Bu Sofi, kita sambut dulu narasumber kita dari Sultan Ji. Selamat sore, Sultan Ji. Sultan. Shalom, Ya, selamat sore, sore. Sultan Ji. Ya, Sultan Ji betul. dari Ya, mana, selamat Sultan Ji? sore. Islam Kristen. Halo, Islam Kristen Anda. semua mau bertanya. Islam atau Boleh? Kristen? Cuma mau bertanya. Islam atau Kristen? Cuma mau bertanya. Iya, mau tanya saya sedikit. Islam atau Iya, Kristen? saya Islam. Oke, menurut kamu Boleh apa bertanya? tadi? Tunggu, nanti ada aturan itu ditanya sama Bu Sofi. Nah, saya tanya dulu Pak Silakan. tadi. Kenapa kamu Muhammad ketika bertanya. lahir Kalau mau itu ditanya dibuang, tidak Pak? mau jawab saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oh, jadi nabimu dibuang kamu Saya nggak mau tahu? tanya kenapa Tuhan kan Saya kenapa tanya. Oh, jadi dia nggak bisa jawab, teman-teman, kenapa nabinya sejak lahir dibuang sama Aminah? Aminah bualan ternyata. Ya, jadi ini masukan juga untuk kita semua ya. Jadi saat Aduh, berhubungan itu jangan gelap-gelap. Kalau hubungannya gitu. gelap, kita nggak tahu pasangan kita. Lah iya, kalau dia sayang Enak anaknya. remang-remang aja, teman-teman, pakai lampu tidur Betul. kamar gitu loh, remang-remang. Ya, Biar kita kelihatan, jangan nanti kayak Yakub, ya kan? Tahu-tahu udah wak wik gedebuk sampai pagi. Tahu-tahu dia pagi wak, bukan Rahel tapi Lea. Gara-gara gak ada lampu waktu itu. kita naikin lagi nih narasumber kita, Pak Abdul. Tahu nggak sih, gue kalau baca Alkitab tuh paling ketawa tuh kisah Yakub. Gue baca Yakub menikahi Rahel. Udah dengan semangat 45 dia mau malam pertama. Mau memecah perawan Rahel gitu kan. Udah gitu dia kerja tuh, tahu nggak? Dia kerja 7 tahun hanya untuk mendapatkan wanita yang dicintainya ini. Malam pertama, udah gedebuk. Wah, udah hebat gitu. Pagi-pagi dia mau bangun. Lea, bukan Rahel. Ketawa. Kebanyakan minum soalnya. Bukan, waktu itu gelap. Iya. Selamat sore Abdul Nagara. Selamat sore Abdul. Nah, ini berat ini. Ini berat ini. Abdul, selamat sore Abdul. Sore. Iya, Abdul dari mana? Kristen kah? Kristen apa Islam? Gara-gara si Edis ternyanyi di kepala gue loh, Muhammadku dengan nasriku. Kesel gue, kenapa jadi ternyanyi di kepala gue lagu itu? Ya, Bro Abdul dari Islam apa dari Kristen, Bro Abdul? Oh, sudah jelas itu, Bang Diril, sudah jelas itu. Oke. Suaranya kurang keras, Abdul. Abdul. Ya. Islam Kristen. Pengikut Nabi almarhum lah ya pasti. Ya kan Abdul? Jangan ngopi dulu Pak Abdul. Alamat mau lari nih. Pak Abdul, dijawab dong. Kenapa nabimu ketika lahir dibuang sama ibunya? Saya tidak tahu. Ya memang, Muslim kalau tanya mana ada yang tahu, kalau ada yang tahu gue cukur bulu ketek gue. Aminah balon. Walah, Dul. 4 tahun loh baru brojol setelah Abdullah mati. Teman-teman di tap-tap ya itu layarnya bergoyang nih. Komalnya Miss Esther ini.
Turun itu sudah goyang loh Abdul ini. Abdul, Ya, iya itu gimana itu Ibu Sofi bertanya itu? tanya saya tidak tahu, tanya sama ulama. Suruh ke sini ulamanya. Tanyain dong sama Abdul Somad sama Adi Hidayat, bilang begini. Kata Oten, kata Bu Sofia, Yesus ketika lahir disembah, terus diumumin ke seluruh dunia, hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu dikatakan kesukaan besar bagi surga dan damai sejahtera di bumi. Kemudian Yesus ketika lahir disujud sembah sama para raja. Pertanyaan Sofia, mengapa Muhammad ketika lahir kok malah dibuang sama ibunya, dikembaliin 3 kali sama Halimah saja, ibunya nggak mau nerima. Kira-kira ada apa ya dengan Muhammad si Katem ini? Apakah karena benjolan di pundak kirinya itu yang membuat ibunya tidak mau menerima dia? Mungkin juga. Dia begitu lahir bilang ini, anak gue kenapa ada tompelnya? Mungkin begitu. Aminah mungkin nggak tahu kalau benjolan di pundak kiri Muhammad itu pada waktu itu adalah merupakan tanda kenabian. Betul begitu? Mungkin begitu, Pak. Tidak tahu saya. Nggak tahu juga. Bapak tahu nggak kalau Muhammad itu punya benjolan di pundak kirinya? Tidak tahu juga. Nggak tahu juga. Terus Bapak yang tahu apa, Pak? Nabi Allahku Muhammad itu, cuma satu, gitu ya Pak ya? Bapak taunya cuma itu? Nabi Muhammad itu juru selamat. Muhammad kenapa, Pak? Juru selamat. Muhammad Nyelamatin siapa, Pak? Juru rampok ya. Muhammad juru selamat. Di mana Pak Muhammad juru selamat? Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan para janda-janda yang dikawinkan. Menyelamatkan anak mantunya sendiri dari tangan Zaid. Muhammad juru selamat. Oh, gue baru tahu. Kalau juru selamat kenapa mati, Pak? Dia kan dia sendiri mau mati, kenapa? Dia sendiri mau mati. Muhammad matinya diracun kok. Beliau kan bukan mati tapi wafat. Oh, beliau bukan mati tapi wafat. Bedanya mati dan wafat apa? Wafat itu tidak mati. Wafat itu tidak mati. Kalau nggak mati, kenapa kuburannya sekarang ada di Medina, Pak? Nah, itu bukannya mati sih, memang lupa napas itu. Kuburannya Jadi aja, Muhammad itu wafat, tidak mati. Oh, Muhammad lupa napas, gitu Pak. Selama 1400 tahun dia lupa bernafas, begitu? Nabi Muhammad itu orang yang paling dicintai Allah. Iya, saya tanya, kenapa kalau orang yang paling dicintai Allah ditunggu 3 hari kok pelutnya membesar, meletus, dan mulai berbau busuk mayatnya, kemudian kulitnya menghitam, kata sirah nabawiyahmu. Kenapa, Pak? Ciri-ciri jangke itu. Itu bohong. Oh, sirah nabawiyah bohong. Ya udah, emang semua dalam agamamu kan bohong. Pak Abdul, saya tanya Pak, Muhammad itu katanya paling dicintai sama Allah, betul Pak? Kenapa dibuang waktu lahir sama ibunya? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya kasih tahu Anda ya Pak Abdul, seorang wanita itu hanya ada 2 alasan kenapa dia membuang bayinya. Pertama, hasil pemerkosaan, dan kedua, hasil hubungan gelap. Bapak setuju? Tidak. Coba, apa alasan seorang wanita ketika melahirkan anaknya tidak mau melihat dia dan tidak mau menyusui anaknya? Apa alasannya menurut Bapak? Tidak tahu. Ya saya kasih tahu, makanya kalau goblok itu belajar Pak sama Sofia, saya kasih tahu Bapak, seorang wanita tidak mau menyusui anaknya dan membuangnya ketika lahir. Pertama adalah itu hasil pemerkosaan. Yang kedua adalah hasil hubungan gelap. Betul teman-teman? Betul. Setuju. Jadi Bapak nggak tahu kenapa Muhammad itu dibuang sejak kecil sama Aminah. Terus dikembalikan 3 kali loh Pak. Dikembaliin tuh, berusaha dikembaliin sama Halimah, nih anak udah gede, gue balikin sama lu. Ditolak, Aminah bilang nggak mau. Terus udah sakit dia, dikembaliin deh. Terakhir 3 kali. Kenapa Aminah nggak mau melihat anaknya sih Pak? Benci banget gitu sama Muhammad kecil ini. Kenapa Pak? Gimana kau tahu?
Lagi kembali 3 kali nggak mau. Masa ada seorang ibu, Muhammad ini anak satu-satunya Aminah bukan Pak? Kalau tahu di mana? Nggak, saya tanya, Aminah, Muhammad ini punya saudara laki-laki perempuan nggak? Aminah ini punya anak lain nggak selain Muhammad? Nggak tahu. Kalau Muhammad ini anak satu-satunya pasti disayang, betul nggak sih teman-teman? Ya, betul. Betul. Nggak mungkin, apalagi anak laki. Bisa gue ya nggak punya anak, gue keluar anak laki, gue sayang dong. Masa gue buang? Logikanya itu loh Pak, saya nggak habis pikir. Kecuali anak kita banyak nih, anak gue 12 berendetan. Anak yang ke-13 gue kasih sama orang, kenapa? Udah kebanyakan, udah selusin. Betul nggak? Betul nggak Miss Esther? Gue kasih dia Miss Esther 1. Tapi kalau Muhammad ini anak satu-satunya, dikembalikan 3 kali sama Halimatus Sa'diyah, kok nggak mau diterima sih sama ibunya? Heran gue, jijik sekali gitu Aminah menerima anaknya. Mengapa Aminah ini jijik sekali Pak sama anaknya Pak? Jijik aku, jangan kembalikan anakku. Jijik, sana, pergi jauh-jauh. Aku tidak mau melihatnya. Jijik aku. Kenapa Aminah jijik Pak sama Muhammad nggak mau lihat anaknya? Kau kafir, nggak tahu. Nggak bisa jawab. Nggak apa-apa, aku memang kayak Firman. Coba dijawab lah Pak. Saya bisa maklum kalau anaknya Aminah itu beredetan banyak, misalnya 12 lusin. Betul nggak Miss Esther? Terus Muhammad ini emang berapa? Anaknya cuma 1, dibuang pula sama Aminah, anak atu-atunya. Iya, kenapa itu ya? Kenapa Aminah jijik sekali Pak sama Muhammad? Kok nggak mau lihat anaknya gitu? Dikembaliin 3 kali nggak mau. Kira-kira ada apa sih Pak dengan Muhammad dan Aminah? Ini ceritanya. Muhammad kurang kasih sayang kayaknya nih sama orang tuanya. Ini Pak Ali, Pak. Kami membawa Muhammad dan menyerahkan kembali kepada ibunya. Halimah. Dengan heran Aminah bertanya, kenapa engkau mengantarkannya kembali? Nah, ini Pak. Aminah malah heran, betul nggak? Kenapa kamu balikin anak itu? Aminah bukannya senang. Iya. Ngapain pula lu balikin anak gue? Nggak mau, gue jijik gue ngeliatnya. Nggak diterima. Pergi jauh sana. Nah, ini ada narasumber lain ini yang mengajukan naik ini. Ada Jangan dulu, kita lihat Jangan Pak dulu Abdul. ya. Pak Abdul, Coba supaya kondusif. naikkan. Nggak Pak. Satu-satu Abdul dulu aja kayaknya nggak udah apa-apa. nyerah. biar Pak Abdul nyerah ya? Turunkan aja Pak Abdul, naikkan 1. Ya, Angkat bendera turun. putih Pak. Ayo Pak sudah kalau Abdul, angkat bendera putih. turunkan, nanti naikkan 1. Iya, ayo. Oke, ini ada 2 nih, ada Blamtek sama Satu dulu. Oh, Pak Abdul dia kondusif sih nggak apa-apa, biarin aja. Satu-satu Ini. aja. Satu-satu Ini aja. Vario nih. Nmax Vario, selamat sore. Nah, ini. Enggak bagus. Selamat sore Nmax Vario. Ya, selamat sore. Shalom. Dari mana Pak? Dari Kristen kah? Dari Muslim kah? Saya Kristen, Bang. Waduh, maaf ya Pak ya, saya turunin dulu biar kita utamakan yang Muslim dulu biar enak. Soalnya banyak pertanyaan ini dari Ibu Sofia aja belum banyak yang bisa jawab. Jadi kita butuh narasumber dari Muslim yang bisa bantu jawab. Bentar, Pak Vario mau menyampaikan sesuatu. Iya, saya tadi saya simak dari tadi. Saya hanya mau ingin tanya dengan Ibu Sofi. Ya. Karena pernah saya dengar Bu, saya pernah seorang profesor dari Jerman yang pada saat itu dia mualaf umur 14 tahun. Terus murtad. Kemudian setelah dia jadi profesor, dia meneliti apakah memang Muhammad itu ada atau tidak. Dan ternyata dia tidak menemukan bahwa Muhammad itu ada. Apakah memang ini sumber ini mungkin Ibu Sofi pernah baca atau enggak ya? Nah, namanya Profesor Stephen Kalish. Oh, Saya tanggapi sedikit ya Pak. Saya tanggapi sedikit Iya. bagi orang Kristen. Muhammad ini secara historical, kalau bagi saya secara pribadi, my opinion,
Ini adalah beberapa tokoh yang kabur, nggak jelas ini siapa. Tapi menurut saya ada. Kenapa? Kalau enggak masa ada sih cerita-cerita di dalam Quran ya, surat At-Tahrim misalnya, engkau mengambil anak mantumu, kawin-kawinkan kamu dengan anak mantumu. Itu pasti ada kalau nggak ada apinya, nggak mungkin ada asapnya. Jadi pasti ada satu sumber kehidupan seseorang yang mereka ambil, mereka angkat sehingga masuk menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Kalau saya membaca ayat-ayat di dalam Quran, mungkin Bapak nggak pernah baca Quran karena Bapak Kristen ya dari lahir. Kalau Anda menganalisa Quran, Pak, Quran itu pertama isinya tidak kronologis, berantakan. Ya. Jadi pertama kali Bapak ketika membaca Quran itu ceritanya tersebar di mana-mana. Ini beda dengan membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu urut, Pak. Contoh misalnya penciptaan, Bapak lihat di Kejadian 1. Penciptaan manusia, Bapak lihat juga di situ. Kemudian kejatuhan manusia, Kejadian 3. Urut, mulai nanti anak cucunya Adam. Urut itu terus. Bapak bisa ngikuti ini sampai kematian Yusuf, sampai bangsa Israel, sampai hakim-hakim, sampai raja-raja, itu ikuti terus sampai pembuangan bangsa Israel sampai pada kejaman Yesus, itu ceritanya urut. Tapi begitu Bapak membaca Quran, Bapak tidak tahu ini yang bicara siapa kepada siapa, Pak. Subjeknya siapa, objeknya berbicara kepada siapa, Bapak nggak bisa tahu ke dalam Quran. Makanya penuh dengan tanda kurung. Mereka memberikan tafsiran-tafsirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya menganalisa Quran, Quran itu yang menulis bukan satu orang. Sebagai bukti ya Pak ya. Saya ambil contoh di dalam Alkitab kita. Alkitab kita itu yang nulis bukan satu orang. Itu kumpulan kitab-kitab. Ya, sebuah perpustakaan kecil, mini library. Yang nulis bukan satu orang. Makanya cara pandangnya beda-beda. Kita ambil contoh lah Injil sinoptik aja. Matius, Markus, Lukas. Ya. Karena cara pandang yang berbeda-beda ini, maka ceritanya tuh nggak urut, nggak sama. Ketika saya bercerita tentang sesuatu, Miss Esther bercerita, pasti cara Miss Esther bercerita, cara saya bercerita, cara Bu Aisyah pasti beda-beda, betul Pak? Intinya mungkin sama begitu, tapi caranya kita beda-beda, betul? Iya. Itu menunjukkan bahwa penulisnya bukan satu orang, bukan dari sudut pandang satu orang, dari sudut pandang saya, dari sudut pandang Bu Esther, dari sudut pandang Bu Aisyah. Dari sudut pandangnya Matius, Markus, dan Lukas. Caranya beda-beda. Sebagai contoh Pak, Matius 4 dan Lukas 4. Pencobaan Yesus oleh iblis. Itu pencobaannya ada yang susunannya atau urutannya itu tidak sama, terbalik. Antara Matius dan Lukas. Tapi kita bisa memaklumi hal itu karena itu dua penulis yang beda, betul? Tapi kalau Anda membaca Quran, yang mereka katakan ini adalah firman yang didiktekan kata per kata dari satu sumber, yaitu Allah, yang diturunkan pada Jibril. Padahal Anda membaca, Pak, kisah yang sama, itu bisa berantakan, susunannya nggak sama. Dan itu membuktikan sumber cerita di dalam Quran, itu bukan satu orang. Bukan satu orang, Pak. Minimal si kami. Kami, ya dikatakan kami yang menunjukkan Quran kepada Muhammad, itu bukan satu orang itu, Pak. Itu kumpulan beberapa orang. Nah, problemnya adalah kita tidak bisa mengetahui siapa si kami penulis Al-Quran ini. Karena cerita mereka tuh banyak yang dibuat-buat. Saya kasih ada contoh Pak, Al-Quran mereka sekarang ini dari 114 surah dari Anas, Al-Fatihah sampai Anas, itu baru jadi seperti bentuknya sekarang. Itu kira-kira dia punya rentang waktu 100 sampai 150 tahun. Baru jadi. Jadi bukan pada zaman Muhammad yang mereka katakan kalau tokoh bernama Muhammad ini ada. Tapi pasti cerita itu diambil dari seorang tokoh yang kemungkinan ada beberapa tokoh. Jadi pada zaman itu Pak, ada beberapa orang yang mempunyai gelar Muhammad. Ya. Dan kalau menurut pandangan saya, kalau saya bicara sejarah, kita bicara sejarah, syahadat, ya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, itu baru ada pada zaman Abdul Malik bin Marwan, kira-kira abad ke-8. Ya. Pada zaman Abdul Malik bin Marwan inilah pertama kali kata Islam itu ada. Pertama kali kata Muslim itu ada, dan syahadat memperkenalkan nama Muhammad itu ada. Itu pertama kali pada zaman Abdul Malik bin Marwan, pada zaman dia, ya. Sehingga Muhammad di situ itu bukanlah sosok Nabi abad ke-7, anaknya Aminah, anaknya Abdullah. Itulah cerita-cerita dalam sirah Nabawiyah, dan Bapak mesti pahami bahwa biografi Muhammad, sirah Nabawiyah itu baru dibuat ratusan tahun setelah supposedly orang yang bernama Muhammad ini mati. Bayangin Pak, saya sekarang ini, kita tahun 2024, tepat kira-kira 200 tahun, ya 200 tahun, tahun 18, katakanlah perang Diponegoro 1825, 1830. Sekarang kita hampir 200 tahun dari zaman perang Diponegoro itu. Bayangkan Pak,
Anda yang hidup pada zaman sekarang, saya membuat cerita tentang Pangeran Diponegoro. Waktu itu Pangeran Diponegoro kira-kira kencingnya pakai ceboknya pakai tiga batu. Pada waktu Pangeran Diponegoro kalau sholat kayaknya kakinya ditekuk. Pada waktu itu Pangeran Diponegoro kesukaannya makanya ayam goreng. Pada waktu itu Pangeran Diponegoro itu sukanya keluar cerita-cerita seperti itu. Mungkin nggak Pak, 200 tahun kemudian saya bisa tahu orang yang hidupnya 200 tahun yang lalu dan saya ceritakan secara detail. Orang tua saya saja kalau misalkan yang penting-penting, Bapak kalau lihat baca hadis Pak, itu ceritanya nggak penting-penting tuh. Telah menceritakan dari, tahu-tahu nggak Pak? Saya melihat Muhammad makan ayam goreng. Mungkin nggak cerita yang nggak penting itu dilestarikan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun. Bukankah di dalam keluarga kita saja, ya? Ini contoh keluarga saya ya. Itu pasti kalau cerita tentang nenek moyang atau tentang ini pasti yang penting-penting. Oh nenek moyang kita dulu memang hebatnya apa? Misalnya dia dulu pernah pedagang sukses misalnya begitu. Betul nggak? Yang diceritakan kan yang hebat-hebat, yang penting-penting. Detail-detailnya kan nggak tahu kalau kita tidak hidup sejaman. Betul nggak? Nah terus gini Bu Sofi, saya kemarin saya dengar bahwa sebenarnya panggilan Muhammad itu bukan panggilan orang, tetapi orang yang Pak, itu bukan nama aslinya. Oh gitu. Ya Muhammad itu bukan nama Pak, Muhammad itu gelar. Artinya yang terpuji. Saya kasih Anda contoh. Misalnya yang cantik, yang pintar, apakah itu sebuah nama menurut Bapak? Pasti enggak dong. Pasti misalnya nih, Miss Esther yang sabar. Nah, yang sabar ini pasti gelarnya dia, bukan namanya, betul? Iya. Bu Aisyah yang pintar. Nah, yang pintar ini pasti julukannya, bukan nama aslinya, betul? Betul. Jadi Muhammad itu punya 99 nama, Pak. Muhammad itu adalah gelarnya, bukan namanya dia. Nama lahirnya adalah Katem. Ya. Ya. Nama bapaknya juga bukan Abdullah, tapi Abdullah. Iya, jadi saya kalau melihat dari situ berarti sepertinya Muhammad itu tidak pernah ada, tetapi mengada-adakan gitu. Iya, jadi mereka mengambil beberapa tokoh mungkin digabung ya. Saya nggak kita masih karena gini. Sebagai contoh Pak ya, Anda sebagai contoh, Muhammad ini tidak pernah ditulis. Iya, betul. Di luar sejarah Islam. Jadi kita kesulitan mencari sumber yang sejaman abad ke-7 yang menulis tentang Nabi besar yang bernama Muhammad melakukan peperangan 27 kali. Bayangkan Pak, dia melakukan perang menurut Islam ada 27 kali peperangan menurut mereka ya. Dan itu peperangan besar Pak, melibatkan puluhan ribu orang. Kebayang nggak Pak, peperangan ini nggak ada satupun sejarah dunia yang mencatatnya. Iya. Nggak ada satupun Pak sejarah dunia. Bayangin perang Troy aja beribuan tahun itu aja dicatat. Gallic War itu karya Caesar itu dicatat Pak. Perang-perang ini perang sehingga kita tahu sejarah nih. Oh ini pernah perang nih, raja ini pernah perang. Mereka meninggalkan inskripsi paling nggak, betul? Yeah. Saya pernah menyerbu ke daerah ini memenangkan. Itu perang itu tercatat Pak. Peperangan Israel itu tercatat. Maka Tuhan bilang abadikanlah peperangan ini. Dicatat sama mereka. Oh kita memerangi Jericho, kita memerangi Ai, kota Ai, kita memerangi. Itu semua dicatat Pak. Kita mengalahkan raja-raja Bashan, kita mengalahkan raja Og. Itu dicatat sama mereka. Raja-raja dan suku-sukuan aja mereka kalahkan, itu dicatat orang. Bayangkan Pak, mereka mengatakan ada seorang nabi besar yang melakukan 27 peperangan besar, itu melibatkan puluhan ribu pasukan. Tidak satupun sejarah dunia yang pernah mencatatnya kecuali Islam sendiri. Iya. Dicari di sejarah dunia nggak ada itu Pak, yang namanya perang Khaybar, perang Uhud itu nggak ada Pak. Dan ternyata ketika kita mengecek, ternyata bukan perang Pak, tapi ngerampok. Jadi ada karavan dagang lewat, dirampok sama dia. Dibilang perang. Orang di Khaybar lagi mau ke sawah nih, lagi mau macul, lagi mau ke sawah, lagi mau kerja buat cangkul. Diserbu sama dia Pak, dirampok Pak. Ternyata bukan perang. Makanya nggak dicatat Pak. Iya. Setelah mendengarkan diskusi ini, saya jadi bertanya-tanya, apakah Muhammad benar-benar pernah ada atau tidak? Masa
perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad itu sebanyak 27 kali. Tetapi tidak ada satu catatan sejarah pun yang menjelaskan tentang peperangan itu. Benar nggak sosok Muhammad itu ada? Ini pertanyaan saya ketika mendengarkan diskusi tadi. Yaitu wajar bagi saya ketika melihat ada informasi yang bagi saya aneh. Karena selama ini yang kita dengarkan Muhammad itu seorang yang luar biasa, Nabi ke-25 yang memiliki karisma, yang memiliki wibawa yang tinggi dan sebagainya. Tapi kembali lagi pada topik-topik sebelumnya, di mana Muhammad itu bisa membunuh orang hanya karena perasaannya itu disakiti, atau dia diejek, atau dia diganggu oleh orang lain. Kalian bayangkan seorang nabi besar, seorang nabi yang dipilih oleh Allah itu sendiri, yang seharusnya memiliki kerendahan hati, memiliki wibawa, memiliki kebijaksanaan, tetapi hanya karena perasaannya disakiti dia bisa membunuh. Di lain sisi mereka percaya bahwa nabi itu atau Nabi Muhammad itu tidak berdosa, tidak melakukan dosa. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ya benar adanya. Dan ini kan aneh. Pertanyaan saya sebaliknya, apakah Allah itu mengizinkan pembunuhan hanya karena perasaan kita disakiti? Atau mereka menggambarkan Nabi Muhammad sebagai sosok yang begitu tegas, begitu menakutkan, supaya ketika menyebarkan agama itu orang dengan mudah percaya masuk Islam karena takut dibunuh dan sebagainya. Ini menjadi pertanyaan teman-temannya. Saya jadi takut, begitu mengerikan di zaman Muhammad pada waktu itu, abad-abad ke-6, ke-7. Orang-orang yang hidup di zaman itu kayaknya mencekam teman-teman ya, karena kehadiran Nabi Muhammad. Nah, hal ini teman-teman berbanding terbalik sama ajaran Alkitab. Kita akan sangat banyak menemukan ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kasih. Saya coba baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Kasih adalah sifat yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menghitung kesalahan. Teman-teman, satu ayat ini saja Muhammad sudah gagal melakukannya, ya kan? Pertama, karena kasih itu sifat yang sabar, dia murah hati, dan dia juga tidak cemburu. Nah itu. Setelah itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menghitung kesalahan. Kalian lihat ya, tidak melakukan yang tidak sopan. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kalian baca teman-teman ya. Muhammad melakukan apa? Dia menikahi istri dari anak angkatnya sendiri. Itu maka bagiku perbuatan yang sangat-sangat tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, menurutku Nabi Muhammad itu selalu mencari keuntungan diri sendiri. Karena dia memisahkan istri orang, anak angkatnya, dan dia nikahi istri anak angkat tersebut. Tidak pemarah. Muhammad pemarah. Kenapa saya katakan Muhammad pemarah? Karena dari diskusi tadi, dia bisa membunuh orang karena perasaannya disakiti dan tidak menghitung kesalahan. Kalau Muhammad pasti menghitung kesalahan orang. Kau sakiti saya akan bunuh kamu. Setelah itu teman-teman, kita melihat lagi 1 Yohanes 4 ayat 7. Kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dari ayat Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7. Apakah Nabi Muhammad mengenal Allah? Saya tidak tahu. Karena kalau kita mau menilai Muhammad dari ini, dia tidak mengenal Allah karena tidak ada kasih di dalamnya. Setelah itu teman-teman,
dalam Roma 12 ayat 10 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Apakah umat Nabi Muhammad sudah melakukan ini? Saya mau tegaskan sekali lagi bahwa Muslim percaya kepada kitab-kitab terdahulu. Karena itu mereka harus menerima Alkitab. Karena Alkitab itu ada Taurat, Zabur, dan Injil. Dan Allah yang kita sembah itu Allah yang disembah oleh Adam, Hawa, Musa, Daud, nabi-nabi sebelumnya. Dan semua sepakat ayat-ayat yang saya baca itu adalah ayat-ayat yang harus dilakukan. Kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi sebaliknya, setiap orang yang tidak mengasihi itu dari iblis. Karena teman-teman, mari kita perhatikan ajaran ini baik-baik, ajaran Nabi Muhammad ini. Apakah benar-benar ajaran ini dari Allah? Atau sebaliknya? Nah, kalau kita mau ketat pada ajaran Alkitab, kita akan menemukan bahwa akan ada nabi-nabi palsu, akan ada orang-orang pengajar-pengajar sesat yang berusaha untuk membelokkan kebenaran itu sendiri. Contohnya, ajaran Alkitab kita harus mengasihi sesama kita. Nah, ajaran yang lain itu adalah ketika sesamamu menyakitimu, bunuhlah dia. Itu ajaran yang lain. Jadi pokoknya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran dari Allah yang benar itu akan selalu menentang ayat-ayat yang tadi saya baca tadi. 1 Korintus 13 ayat 4-7, 1 Yohanes 4 ayat 7, Roma 12 ayat 10. Dia akan melawan beberapa ayat itu. Karena memang iblis hanya melakukan penyesatan. Iblis membunuh. Allah tidak membunuh. Jadi untuk kalian-kalian yang masih sangat fanatik dengan ajaran Islam, saya mau mengajak kalian berpikir, apa benar ajaran dari Allah? Ajaran dari Allah mengajarkan kita untuk memusuhi, untuk membunuh orang lain hanya karena perasaan kita disakiti. Saya pikir teman-teman, pembalasan itu adalah hak dari Allah. Pembalasan itu bukan tugas manusia. Saya tidak perlu kita balas. Bayangkan, sedikit-sedikit kita membunuh, itu mengerikan teman-teman. Itu mengerikan. Ini ada satu ayat menarik yang ada dalam Alkitab. Pembalasan adalah hak Tuhan, merupakan ajaran dalam Alkitab yang diungkapkan dalam Ibrani 10 ayat 26-31 dan Roma 12 ayat 9. Saya bacakan Ibrani 10 ayat 26-31. Tuhan akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya, dan setiap perbuatan mempunyai konsekuensi. Roma 12 ayat 9. Tuhan akan membalaskan kejahatan orang dengan murkanya, dan setiap orang yang melakukan kejahatan akan dihukum. Saya mau menjelaskan bahwa itulah ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Pertama, Dia mengajarkan kita untuk tidak membalas jahat dengan jahat, melainkan sebaliknya, kita harus mengasihi orang yang menjahati kita, mendoakan mereka biar mereka bertobat. Karena apa? Kenapa kita harus melakukan itu? Sebab pembalasan itu adalah hak Allah. Kita tidak punya wewenang untuk melakukan pembalasan tersebut. Jadi kalau orang menyakiti kita sedikit, kita langsung angkat parang, angkat pedang dan bunuh orang. Saya pikir itu kita memiliki spirit jahat. Nah, jahat itu kan datangnya dari iblis.
Itu teman-teman, ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang sangat-sangat luar biasa, di mana mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan orang lain, tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah membunuh, karena Allah kita bukan Allah pembunuh. Allah kita adalah Allah yang kasih. Nah teman-teman, saya sudah banyak bicara, sudah panjang lebar bicara. Sekarang saya mau mempersilahkan kepada teman-teman yang mau memberikan komentar. Ingat, berikan komentar dengan baik, sopan, dan hindari saling menghujat teman-teman, karena ini channel bertujuan untuk memberikan edukasi kepada kita semua. Nah, untuk teman-teman Kristenku yang luar biasa, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman berkenan, silahkan share konten-konten yang ada di media sosial teman-teman, supaya semakin banyak umat Kristen yang belajar bahwa ajaran Islamnya seperti itu. Penyebaran Islam selalu identik dengan kekerasan, dengan peperangan dan sebagainya. Mari kita sebarkan ajaran kasih, sehingga dunia ini mengenal kasih. Karena setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi itu mengenal Allah. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.